Eh, Selamat pagi, siang, malam, teman-teman sekalian. Kami akan mempresentasikan materi manajemen modal kerja yang bersumber dari Andri Helmi. Next. Berikut nama dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Putu Dewa Putra, dengan NIM 171011522. Lalu dilanjutkan dengan Dilanjutkan dengan teman saya, Idewa Agung Ayu Istri Winda Mahardika, NIM 19103019, dan saya, Mela Pratnya Karmelia, NIM 19103020. Saya Negusti Putri Kastiawati, NIM 19103097. Saya Ayu Kristiani dengan NIM 20103174. Adapun fungsi dari konsep modal adalah yang pertama, dalam operasinya perusahaan selalu membutuhkan dana harian seperti membeli bahan mentah, membayar gaji, dan sebagainya. Dan yang kedua, dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Yang ketiga, dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dan yang terakhir, dana dipergunakan untuk membiayai operasi sehari-hari yang disebut dengan modal kerja atau capital working. Next. Nah, di sini adalah definisi konsep modal kerja. Modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar, current asset. Manajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan mengelola harta lancar dan utang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima atau acceptable yang menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Next. Adapun konsep-konsep modal kerja adalah yang pertama, konsep kuantitatif adalah modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar atau gross working capital. Dan yang kedua, konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara aktiva lancar atas utang lancar, net working capital. Dan yang ketiga, yang terakhir, konsep fungsional. Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan atau income, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan masa depan. Next. Nah, di sini ada contoh neraca atas PT ABC per
31 Desember 2000 sekian yang terdapat kas dan efek sebesar 20 juta, piutang dagang sebesar 60 juta, persediaan sebesar 80 juta, dan total aktiva lancar 160 juta. Kas, piutang, dan persediaan itu ditambah akan menjadi total aktiva lancar. Dan terdapat juga mesin sebesar 70 juta dikurangi dengan penyusutan mesin sebesar 14 juta, dan terdapat gedung senilai 120 juta, dan pengurangan penyusutan gedung sebesar 24 juta. Jadi semuanya itu total aktifanya 312 juta. Dan kemudian terdapat utang, yaitu utang dagang sebesar 40 juta, utang wesel sebesar 25 juta, utang lainnya sebesar 35 juta, dan total utangnya itu sebesar 1 juta. Dan di sini terdapat modal sendiri atau MS yang ada modal saham sebesar 200 juta, laba ditahan sebesar 12 juta, jadinya totalnya 312 juta. Total aktiva dan total utang itu harus balance, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Next. Dan modal yang pertama, modal kerja kuantitatif, seperti konsep modal kerja kuantitatif, yaitu semua aktiva lancar dihitung, jadinya tadi aktiva lancarnya itu sebesar 160 juta. Yang kedua, modal kerja kualitatif, yaitu total aktiva lancar itu dikurangi utang sama dengan 60 juta. Dan konsep yang terakhir, konsep kerja fungsional adalah modal kerja yang real, terdapat kas sebesar 8 juta, piutang dagang hanya 75%-nya yang sebesar 45 juta, persediaan sebesar 80 juta, penyusutan mesin sebesar 14 juta, penyusutan gedung sebesar 24 juta. Jadi modal kerja realnya itu adalah 171 juta. Dan terdapat juga modal kerja potensial yang terdiri dari efek sebesar 12 juta, margin laba piutang 25%-nya saja sebesar 15 juta. Jadi semua itu dikurang dan modal kerja realnya itu 27 juta saja, dan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan jenis modal kerja.
Jenis modal kerja terdapat dua, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Yang pertama ada modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pada modal kerja permanen ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada modal kerja primer dan modal kerja normal. Pada modal kerja primer merupakan modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Kemudian pada modal kerja normal, modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. Next. Yang kedua ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel ini terdiri dari modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Next. Pada modal kerja musiman merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Seperti contoh perusahaan biskuit yang harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat hari raya. Yang kedua ada modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga ada modal kerja darurat. Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Next. Berikut merupakan tingkatan modal kerja yang tadi sudah saya jelaskan. Dilanjutkan kembali kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Manajemen pada umumnya mengambil kebijakan modal kerja agresif, moderat, konservatif, tergantung keberanian mengambil risiko bisnis. Kesalahan dalam mengelola modal kerja mengakibatkan hilangnya kepercayaan internal dan eksternal. Kepercayaan internal adalah kepercayaan dari pegawai dan buruh yang disebabkan karena gaji dan upah tidak dibayar tepat waktu. Sedangkan kepercayaan eksternal adalah kepercayaan dari partner bisnis, khususnya kreditur, yang disebabkan karena utang yang jatuh tempo tidak dibayar tepat waktu. Jika suatu perusahaan kehilangan dua kepercayaan tersebut, dapat dipastikan akan bangkrut. Ada 3 kebijakan modal kerja. Yang pertama, kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Yang kedua, kebijakan moderat. Perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya, aktiva yang bersifat permanen, yakni aktiva tetap dan modal kerja permanen, akan didanai dengan sumber dana jangka panjang. Dan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. Yang ketiga, kebijakan agresif. Dalam kebijakan agresif, perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung risiko yang cukup besar. Pentingnya modal kerja. Sebagian besar pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang memerlukan modal kerja. Harta lancar, suatu perusahaan memerlukan pengelolaan yang serius, khususnya bagi perusahaan kecil. Manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. Perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Sumber-sumber modal kerja. Yang pertama berasal dari hasil operasi perusahaan. Adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba atau rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua, sumber modal yang berasal dari keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Merupakan salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, sumber modal berasal dari penjualan aktiva tetap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Yang keempat, ada penjualan saham atau obligasi. Perusahaan dapat mengeluarkan atau emisi saham baru atau meminta kepada pemilik untuk menambah modalnya. Juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Yang kelima, ada sumber lainnya, seperti pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, utang dagang dari supplier, dan lain-lain. Lanjut. Di sini ada fungsi manajemen modal kerja. Yang pertama ada menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, makin besar modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Yang kedua, ada membantu memaksimumkan nilai perusahaan. Dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil return, makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Lanjut. Penentuan besar modal kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja yaitu yang pertama ada skala usaha perusahaan, yang kedua ada aktivitas perusahaan, yang ketiga ada volume penjualan, yang keempat ada perkembangan teknologi, yang kelima periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, yang keenam ada pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Lanjut. Nah, di sini ada menentukan kebutuhan modal kerja. Metode penentuan kebutuhan modal kerja dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada modal keterikatan modal kerja. Untuk menentukan besarnya modal kerja, dengan menggunakan metode ini ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada periode terikatnya modal kerja, yang kedua proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja dan sebaliknya. Yang kedua ada metode perputaran modal kerja. Dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Nah, berikut contoh dari metode keterikatan modal kerja. Contoh yang pertama pada perusahaan dagang mekar, yang dimana memiliki data sebagai berikut. Rata-rata periode terikatnya modal kerja per harinya dibagi menjadi lama barang disimpan di gudang selama 6 hari, lama pengumpulan piutangnya selama 14 hari, jumlah dari keduanya yaitu 20 hari. Dan yang kedua, adanya rata-rata pengeluaran kas setiap hari. Yang pertama, adanya pembelian barang dagang sebesar 1 juta, upah karyawan 100.000, biaya administrasi dan umum 15.000, biaya penjualannya 35.000, jadi total keseluruhannya yaitu 1.150.000. Jika ditetapkan kas minimal sebesar 250.000, maka jumlah kas modal yang dibutuhkan yaitu periode terikatnya modal kerja dikali dengan pengeluaran kas setiap hari ditambah dengan kas minimal. Jadi 20 dikali 1.150 ditambah 250.000, totalnya menjadi 23.250.000. Jadi kebutuhan modal kerja pada perusahaan mekar adalah 23.250.000. Next. Kemudian ada contoh yang kedua pada metode keterikatan modal kerja, yaitu sebuah dirjen company merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi wajan teflon. Setiap harinya perusahaan sanggup memproduksi sebanyak 65 unit wajan teflon. Dalam 1 bulan kerja, perusahaan memiliki hari kerja sebanyak 25 hari. Berikut adalah rincian biaya yang dibebankan. Yang pertama, adanya beban bahan baku sebesar 12.000 per unit, kemudian adanya beban bahan pembantu sebesar 7.000 per unit, ada beban TKL sebesar 9.000 per unit, beban BOP sebesar 550.000 per bulan,
Kemudian ada beban biaya penjualan sebesar Rp1.700.000. Dirjen Company membeli bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi dengan memberikan uang muka kepada pemasok 4 kali 24 jam sebelum barang diterima. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk proses produksinya adalah 3 hari. Wajan yang sudah jadi tersebut disimpan di dalam gudang selama 4 hari, dan penjualan secara kredit dilakukan selama 5 hari. Perusahaan menetapkan kas minimum sebesar Rp500.000. Dari informasi tersebut, kita akan membuat perhitungan tentang kebutuhan modal kerja perusahaan. Selanjutnya, yang pertama, kita akan menghitung periode keterikatan modal kerja pada bahan baku dan bahan pembantu, yang terdiri dari pembayaran di muka selama 4 hari, produksi 3 hari, penyimpanan 4 hari, penjualan kreditnya 5 hari, jadi total periode keterikatan modal kerjanya sebanyak 16 hari. Yang kedua, menghitung periode keterikatan modal kerja pada TKL, overhead, dan penjualan. Yang pertama ada produksi selama 3 hari, penyimpanan 4 hari, penjualan kredit 5 hari, periode keterikatan modal kerja jumlahnya 12 hari. Selanjutnya, yang ketiga, menghitung kebutuhan kas per hari. Ada keterangan kolom biaya, jumlah, serta jumlah kebutuhan kas per harinya. Yang pertama biaya bahan baku sebesar 12.000 dengan jumlah 65 unit. Jadi total kebutuhan kasnya itu biaya dikali jumlah. 12.000 dikali 65 unit, totalnya 780.000. Yang kedua, biaya bahan pembantu 7.000 dikali dengan 65 unit, totalnya 455.000. Biaya TKL 9.000 dikali 65 unit, totalnya Rp585.000. Biaya overhead pabrik Rp550.000 dikali dengan 25 hari dibagi dengan 25 menjadi 22.000. Kemudian yang terakhir adanya biaya penjualan 1.700.000 dibagi dengan 25 hari menjadi 68.000. Jadi total jumlah kebutuhan kas per harinya itu Rp1.910.000. Menghitung kebutuhan modal kerja. Adanya keterangan kebutuhan kas per hari, periode, dan jumlah biaya. Yang pertama, biaya bahan bakunya Rp780.000 per hari dengan periode 16, jumlahnya 12.480.000. Yang kedua, biaya bahan pembantu 455.000 dengan jumlah periode 16, maka total jumlah biayanya yaitu Rp7.280.000. Biaya TKL Rp585.000 dengan periode 12, jumlah biayanya Rp7.020.000. Biaya overhead pabrik sebesar 22.000 dengan jumlah periode 12, maka jumlah total biayanya Rp264.000. Biaya pemasarannya sebesar 68.000, jumlah periodenya 12, total jumlah biayanya 816.000 rupiah. Total biaya keseluruhannya yaitu Rp27.860.000. Kas minimumnya sebesar 500.000, maka jumlah keseluruhan kebutuhan modal kerja pada perusahaan dagang Mekar sebesar Rp28.360.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.